Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1451 kembali. Saat ini, sejak Dion menunjuk Alidor sebagai ketua fraksi bayangan, dia sedang mempersiapkan dirinya untuk berguna dalam waktu dekat. Ini membuat para jenderal iblis yang dia kirim ke sini tanpa pemimpin. Jadi, meskipun Dion menyadari bahwa mereka hilang, dia tidak terlalu memikirkannya sampai dia mendengar jawaban Taj. Kami sebenarnya mendapat sinyal untuk berkumpul dari mereka. Tapi, sebelum kami bisa menuju ke sana, kami mendapat kabar bahwa Anda ada di sini. Karena kota kami hancur, butuh waktu terlalu lama bagi kami untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa formasi teleportasi, jadi kami pikir akan lebih baik jika kami datang ke sini dulu. Jelas Taj, benar-benar tidak ada lagi pegangan tangan di lantai celestial. Bahkan perjalanan yang sangat mudah di lantai suci karena banyaknya formasi teleportasi tidak dapat ditemukan di sini. Tanpa mereka, sangat sulit untuk bergerak. Untungnya, Dion memberi keuntungan komunikasi kepada jenderal iblisnya. Dengan kemajuannya dalam alkimia susunan, bahkan berkomunikasi sejauh beberapa juta mil bukanlah masalah besar, terutama jika dia menggunakan jaringan Sapientia sebagai proksi. Apa yang telah terjadi? Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Beberapa bajingan dari sekte enigmatis telah melecehkan Ava. Ketika konstitusi tingkat surganya diketahui publik, tidak ada kekurangan individu yang mencoba mengambil keuntungan. Aura mengerikan keluar dari tubuh Dion. Dia telah menghabiskan 2 tahun terakhir dalam terlalu banyak ketenangan, begitu banyak emosi yang tertekan sepertinya ingin meluap ke atas. Ava mungkin bukan salah satu istrinya, tapi dia pasti salah satu dari sisik kebalikannya seperti halnya Delia. Dion tahu betapa berharganya konstitusi tingkat surga. Karena konstitusi dewa sangat langka, bahkan di antara dewa sejati, tingkat surga adalah puncak dari apa yang bisa dicapai oleh seorang jenius. Ada alasan mengapa pengungkapan konstitusi Madeline dan Ri sangat mengejutkan. Bisa dibayangkan betapa berharganya yin primordial dari konstitusi tingkat surga. Mereka sangat berani mencoba memanfaatkan salah satu miliknya dengan cara ini. Berikan aku alat komunikasimu. Dion mengulurkan tangannya dan mengambil piring susunan dari Taj. Sekte enigmatis, ya, Dion mencibir. Dia tahu betul bahwa sekte enigmatik adalah kuadran peringkat ke-7. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan sekte gagak emas. Bahkan, mereka sempat selangkah lebih maju karena tak punya lawan di kuadran kandangnya. Namun, apakah Dion akan peduli dengan hal seperti itu? Dion menutup matanya. Dia segera merasakan bahwa Ava berada lebih dari 2 juta mil di sebelah timurnya. Masalah utamanya adalah sebagian besar lahan antara sini dan sana dipenuhi dengan binatang buas dan berbagai bahaya lingkungan. Meski begitu, Dion tidak perlu mengalami kerumitan seperti itu. Susunan teleportasi tingkat komet tunggal sudah cukup. Kalian semua tetap di sini. Butuh waktu terlalu lama bagi saya untuk menggambar susunan yang mampu membawa kalian semua. Dion tahu bahwa dia dan jenderal iblisnya menerima hadiah karena melewati pintu surgawi, tetapi dia hanya bisa menolak penerimaannya terhadap mereka. Dari jarak yang cukup jauh, raut wajah Ava yang halus dipenuhi amarah. Dia bersama 6 orang lainnya, termasuk Kaetlem, Thor, River, Ronika, dan kakak laki-lakinya, Arios. Namun, mereka saat ini berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Sebenarnya, Kaetlem, Ava dan Thor semuanya layak menjadi wakil komandan dengan River, Ronika dan Arios hanya satu tingkat di bawahnya. Satu-satunya alasan Dion belum mempromosikan mereka adalah karena mereka belum mengumpulkan cukup banyak manfaat di dalam jenderal iblis. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Giralda melakukannya, tetapi ternyata tidak, dan jawabannya sederhana. Dion telah menukar pil Divine Pulse tingkat bintang dengan imbalan hak untuk memasuki danau menenangkan klan Agios. Mengingat tingkat kekayaan alam yang dimiliki danau yang menenangkan ini, danau ini pasti bernilai manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, orang keenam yang sangat pendiam yang belum disebutkan tidak lain adalah mantan sahabat Ava, Tami. Sosok Ava tetap berapi-api seperti biasanya. Jelas tidak membantu kalau dia mengenakan pakaian kulit ketat seperti biasanya. Namun, ini hanya membuat lawan mereka menatapnya dengan lebih bernafsu. Saat ini, rombongan berdiri di depan gerbang kota besar. Tanpa pusat-pusat seperti Central City, mereka yang berada di angkasa biasanya mengandalkan kekuatan terdekat untuk beristirahat dan mengisi kembali persediaan. Inilah tujuan Ava dan yang lainnya datang ke sini. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Mereka tinggal di sini selama beberapa hari kemudian berencana pergi ke zona bahaya terdekat untuk berlatih seperti biasanya. Namun, siapa sangka sebelum mereka mencoba meninggalkan kota, mereka akan dihentikan oleh sekelompok hooligan yang dipimpin oleh God Maltor, pemegang kunci dari sekte enigmatik. Maltor terlalu menjijikkan bagi seseorang. Meskipun dia tetap memasang ekspresi bermartabat, cahaya buruk di matanya tidak mungkin disembunyikan.
Bahkan sekarang, dia berpura-pura berada di pihak yang benar. Karena kota ini dikuasai oleh sekte enigmatik, siapa yang berani menentangnya? Kembalikan apa yang telah kamu curi. Dia meraung. Maltor, jika kamu tidak menyingkir sekarang, aku akan mulai membantai murid-murid sekte enigmatik satu persatu. Kulit putih Ava memerah karena marah, dadanya naik turun. Masing-masing rekannya telah berusaha melindunginya, tapi bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok? Meskipun ini adalah tingkat terendah, perjalanan gratis antar lantai langit diperbolehkan. Maltor sudah menjadi seorang surgawi tinggi, dan pasukan pribadinya terdiri dari individu-individu yang telah melewati uji coba tingkat menengah dan tinggi. Beberapa dari mereka bahkan telah lulus uji coba tingkat puncak. Bagaimana mereka bisa menandingi lebih dari 1000 prajurit hanya dengan 7 prajurit? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1452 berapa banyak? Ava mencengkeram belati kembarnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya redup yang segera mewujudkan seluruh tubuh armor hitam. Saat ini, dia adalah seorang jenderal iblis. Dia menolak melakukan apapun yang akan merusak reputasi Dion. Begitu. Jadi Dewa Sejati Sacharo tampaknya percaya bahwa jenderal iblisnya harus dibiarkan lolos dari kejahatan apapun yang mereka lakukan. Apakah itu warisan klan Sacharo? Beraninya kamu? 7 raungan marah merobek kota rendah enigmatis. Satu hal yang tidak akan pernah diterima oleh jenderal iblis adalah rasa tidak hormat terhadap Dion. Bahkan Tami, yang baru satu kali berinteraksi dengan Dion, merasakan hal yang sama. Dari kejauhan, dia hanya merasakan rasa hormat pada Dion. Sebenarnya, dia bukan anggota jenderal iblis. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena Thor telah mendukungnya selama ini sebagai kakak laki-lakinya. Namun, jika bukan karena Dion, di manakah dia dan kakaknya? Mereka mungkin sudah diburu oleh klan Dewa Kaisar Ragnar sekarang. Namun, karena Dion, mereka lolos dari rantai Loki dan klan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan rasa hormat yang tiada habisnya pada Dion? Pada saat yang sama, Tami telah bersumpah untuk menghabiskan sisa hidupnya hanya mengejar kebahagiaan Ava. Dia tidak peduli apakah Ava memaafkannya atau tidak, yang dia pedulikan hanyalah memastikan jalan Ava semulus mungkin. Bahkan sampai dia tidak peduli jika itu berarti tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya sendiri. Oleh karena itu, cinta yang pernah terjalin antara dirinya dan Arios sengaja diabaikan olehnya. Ditambah lagi, dia tahu bahwa meskipun dia membuka hatinya pada Arios, bisakah dia membuka hatinya padanya? Bagaimana dia bisa berpikir untuk memaafkan seseorang yang memaksa adik perempuannya menanggung hal mengerikan seperti itu? Rambut pirang potongan Bob Tami memberinya kesan dewasa yang belum pernah ada sebelumnya. Jika sebelumnya ia terlihat seperti anak kecil, kini ia adalah seorang wanita dewasa yang telah melewati masa-masa sulit selama bertahun-tahun. Dia tidak melihat tujuan dalam hidupnya selain memperbaiki kesalahan masa lalunya. Mata birunya berbinar penuh tekad. Aku akan membuat jalan. Kita akan langsung menembusnya. Sebelum ada yang bereaksi terhadap kata-katanya, Tami sudah menyerang ke depan. Tombak perak muncul di tangannya saat dia melesat ke depan, memanfaatkan langkah petir tingkat surga untuk menghindari upaya kakak laki-lakinya untuk menghentikannya. Bahkan sampai sekarang, kamu masih menolak. Maltor mencibir. Mata Thor berkontraksi saat melihat aksi adiknya. Hanya ada satu teknik yang mungkin dia pikirkan untuk digunakan dalam situasi ini. Jika dia benar, nyawanya dalam bahaya. Lumpuhkan dia, Maltor meraung. Dengan berani datang ke kotaku, namun menolak undanganku. Aku pasti akan mendapatkan yin primordialmu dan menjadi dewa sejati. Pikiran jahat Maltor bersinar. Melumpuhkan siapa? Pada saat itu, gravitasi kota yang penuh teka-teki tampaknya meningkat 10 kali lipat. Angin sepoi-sepoi akan muncul di bawah kaki Tami. Dia mencoba melawan, mengira itu adalah upaya salah satu sekutunya untuk menghentikannya mempertaruhkan nyawanya, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa itu sia-sia. Seumur hidupnya, dia tidak bisa memahami mengapa keinginan lembut seperti itu begitu kuat. Dia mendapati dirinya melayang mundur. Sebelum dia mengerti apa yang terjadi, dia sudah berdiri di samping kakaknya sekali lagi. Semua orang mendongak dan menemukan seorang pria muda yang tenang mengenakan keringat hitam dan kemeja putih bersih. Dia tampaknya tidak peduli bahwa dia menghadapi 1000 tentara, dan tentara juga tidak menyadari bahwa dia hanyalah satu orang. Dion turun dari langit, tersenyum saat melihat Ava. Lihatlah dirimu, Ava yang ku kenal pasti sudah menjadikannya seorang Kasim sekarang. Ava tanpa sadar melompat ke pelukan Dion, memeluknya erat. Hei, aku tidak bisa bernapas. Dion tertawa sambil mengusap kepala Ava. Sudah terlalu lama sejak dia melihatnya. Melihat hal ini, Maltor tiba-tiba merasa gugup. Satu-satunya alasan dia berani melakukan ini adalah karena dia berasumsi Dion tidak akan terlalu peduli dengan bawahannya. Bahkan jika dia mengambil keuntungan dari 1 atau 2. Seberapa besar kemungkinan dia membalas? Ditambah lagi, dia baru saja memasuki alam surga, peluang apa yang dia miliki untuk melawannya? Bagaimanapun,
Dia jauh lebih baik daripada pewaris Flamery Bird dan Fury Lotus. Namun, dia merasakan beban yang nyata di hatinya. Itu dewa sejati Sacharo. Kapan dia sampai ke lantai surga? Cepat, cepat. Siapa yang punya tablet jaringan? Pasti ada yang merekam tes pintu celestialnya, kan? Kerumunan semakin meriah. Namun, mata Dion telah tertuju sepenuhnya pada Dewa Maltor. Mata Dion meninggalkan Maltor sejenak, menyapu para jenderal iblisnya. Melihat penampilan mereka yang acak-acakan, niat membunuh yang mendalam tercium darinya. Jika Thaddeus melihat istrinya, River dan Ronika, dalam keadaan seperti ini, tidak diragukan lagi dia akan menghancurkan seluruh kota ini. Ava, berapa banyak zona bahaya yang bisa dikendalikan oleh kota ini? Tiba-tiba Dion bertanya. Zona bahaya adalah tempat pelatihan surgawi dan tempat yang kaya akan sumber daya. Ada beberapa area dengan bekas pertempuran dari pertempuran yang telah lama terjadi, area lain dengan inti jurang yang langka, dan masih ada area lain dengan mineral berharga dan bahan spiritual. Namun, semua zona bahaya ini tentu saja memiliki tingkat bahaya yang terkait dengannya. Meskipun mempelajari bekas luka pertempuran para ahli pedang dapat meningkatkan kemauan pedang Anda secara signifikan, pedang Ki yang tersembunyi juga mungkin menghancurkan jiwa Anda. Pada saat yang sama, meskipun mineral berharga dan bahan spiritual dapat ditemukan, secara praktis dijamin bahwa mineral tersebut akan dilindungi oleh binatang buas yang kuat. Namun demikian, zona bahaya adalah simbol kekuatan dari setiap wilayah yang kuat, dan juga merupakan sumber pendapatan yang besar. Dengan memaksa mereka yang tidak berada di bawah bendera Anda membayar biaya tertentu untuk memasuki zona bahaya Anda, dapat dibayangkan betapa mudahnya mengumpulkan batu energi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1453 luar biasa. Sebagai kuadran peringkat ke-7, tidak diragukan lagi bahwa Sekte Enigmatik mengendalikan beberapa zona bahaya di setiap level. Kita harus ingat bahwa sumber daya yang dikumpulkan di lantai surgawi dan Dao sangat penting bagi fondasi sebuah sekte. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin kuadran peringkat 7 tidak berinvestasi dengan baik dalam mengendalikan mereka? Kota rendah enigmatis menguasai wilayah 13 zona bahaya perunggu dan 3 zona bahaya perak. Ava menjawab meski tidak tahu apa maksud Dion. Setiap tingkatan langit memiliki 999 statistik zona bahaya. Ini pada dasarnya berarti bahwa hari atau waktu apapun yang Anda masuki, 999 zona bahaya statistik ini akan selalu ada di sini. Ini adalah zona bahaya yang dapat diklaim dan dikendalikan. Meskipun demikian, kepemilikan zona bahaya sangat berubah-ubah. Beberapa perusahaan yang lebih fluktuatif mengubah kepemilikannya setiap 2 bulan sekali. Hanya klan dan sekte yang sangat kuat yang dapat mempertahankan kekuasaan untuk jangka waktu lama. Faktanya, ketidakstabilan ini seringkali ditentukan oleh pemegang kunci. Pemegang kunci mempunyai hak-hak khusus dan dengan demikian mempunyai posisi yang lebih baik untuk dilindungi dibandingkan dengan individu yang berkuasa pada umumnya. Inilah sebabnya mengapa Sekte Kabut Air memiliki aturan ketat tentang kapan kunci mereka dapat diubah. Selain itu, dengan adanya statistik zona bahaya, tentunya juga terdapat zona bahaya dinamis. Ini adalah zona bahaya yang muncul dan menghilang. Beberapa zona bahaya dinamis mempunyai siklus tertentu yang dapat diatur waktunya dan dikelola. Namun, ada juga yang muncul dan menghilang sesuka hati tanpa alasan atau alasan. Sebenarnya, medan perang kuno adalah zona bahaya dinamis yang paling misterius. Ini bukan hanya karena kemunculannya tidak muncul, tetapi juga karena ia tidak mempedulikan ramalan seseorang ketika ia muncul. Siapapun, baik ahli Dao, surgawi, atau bahkan suci, bisa masuk selama minimal mereka adalah raja. Faktanya, bahkan pemerintahan raja ini pun dibatalkan oleh beberapa orang. Bagaimanapun, kuadran luar juga berpartisipasi dalam kemunculannya. Itu benar-benar sebuah teka-teki yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Poin penting terakhir tentang zona bahaya adalah peringkat mereka. Zona bahaya statistik diuraikan dalam 3 tingkatan, perunggu, perak, dan emas. Ada 900 zona bahaya perunggu, 90 perak, dan hanya 9 emas. Orang bisa melihat betapa berharganya zona bahaya emas mengingat bahkan Sekte Enigmatik pun tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Benarkah? Dion tersenyum. Klan Sacharo akan mengambil kendali atas semua zona bahayamu. Kamu punya 2 pilihan. Yang pertama adalah melawanku dan membiarkan setengah mati. Atau, kamu bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan pergi sekarang. Pilihan ada di tanganmu. Ketika Ava mendengar kata-kata Dion, dia meninggalkan pelukannya dan tersenyum, lalu terjatuh ke belakang. Pada saat itu, bukan hanya dia, tapi 5 orang lainnya juga merasakan rasa aman. Karena Dion mengatakan dia akan melakukannya, dia bisa melakukannya. Kerumunan itu menarik napas dingin. Masalah benteng kota dan zona bahaya tidak sesederhana pertengkaran antar generasi muda. Meskipun plan raksasa sekalipun membiarkan generasi muda mereka bertarung dan mendapatkan barang-barang ini,
tidak ada yang meragukan betapa pentingnya hal itu bagi klan secara keseluruhan. Jika Dion tiba-tiba merebut seluruh wilayah sekte enigmatik di tingkat bawah, bahkan para tetua terpencil mereka akan mendengarnya. Maltor menatap Dion, mencoba mengukur apakah itu serius atau tidak. Anehnya, reaksi langsungnya bukanlah kemarahan yang tak terkendali. Betapa lucunya, dia tiba-tiba berkata, "Pertama, orang-orangmu mencuri seperti sekelompok pengemis, dan sekarang pemimpin mereka datang untuk mencuri juga." Dion melambaikan tangannya, menghentikan protes orang-orang di belakangnya. "Salah. Aku tidak datang untuk mencuri, aku datang untuk mengambil. Sesuai kata-katamu hari ini, kota rendah enigmatis tidak hanya akan kehilangan zona bahayanya di tingkat ini, aku juga akan merebut benteng ini. Kebetulan salah satu hadiahku adalah hak untuk mengklaim wilayah yang melarang serangan dari luar selama 5 tahun. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan mengambil wilayah ini." Apa yang baru saja dia katakan? Dia pasti sedang menggertak, belum pernah ada hadiah sebesar ini sebelumnya. Bahkan ketika hadiahnya digabungkan, seseorang mungkin mendapat perlindungan selama beberapa minggu, mungkin paling lama 1 atau 2 bulan. Siapa yang pernah mendengar tentang 5 tahun? Itu bahkan bukan hal yang paling mencolok. Orang lain melompat masuk. Ukuran wilayah kota rendah enigmatik sangat besar. Bagaimana mungkin hadiah wilayah bisa begitu besar? Ditambah lagi, bukankah wilayah yang kamu pilih hanya diperbolehkan untuk tidak diklaim? Sejak kapan kamu bisa memilih untuk mengambil alih wilayah yang sudah ada, wilayah yang diklaim? Ditambah lagi, bukankah seharusnya ada jumlah wilayah minimum yang diperbolehkan untuk setiap klan dan sekte? Aku pernah mendengar tentang mengklaim zona bahaya sebagai hadiah. Tapi wilayah adalah masalah yang sama sekali berbeda. Orang lain menambahkan, kita harus tahu bahwa meskipun zona bahaya adalah yang paling didambakan, wilayah di luarnya juga cukup berharga. Mereka seringkali memiliki bahan spiritual dan mineral tingkat rendah dalam volume tinggi. Jadi, wilayah juga sangat penting bagi yayasan, sehingga kepemilikannya jauh lebih mudah berubah dan tidak berubah dibandingkan dengan zona berbahaya. Gumaman orang banyak semakin keras dan tidak percaya. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Tetapi mereka juga tidak percaya Dion adalah orang bodoh yang hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Imbalan yang diberikan kepada mereka yang menyelesaikan uji coba mereka sampai batas tertentu diketahui oleh banyak orang terutama karena betapa terkenalnya beberapa upaya tersebut. Misalnya, setelah anak mengalahkan penjaga kunci pintu Dewa Surgawi hanya dalam 10 gerakan, dia diberi hak untuk mendapatkan 1 zona bahaya perak untuk miliknya. Kita harus tahu bahwa penjaga kunci hanya muncul untuk pengguna kunci, dan hanya dengan mengalahkannya hingga standar tertentu barulah Anda diizinkan untuk mendapatkan zona bahaya yang sudah dimiliki. Ini adalah salah satu keuntungan menjadi pengguna kunci dan juga alasan mengapa penjaga Dion 2 kali lebih tinggi dari yang berhadapan dengan jenderal iblisnya. Maltor mengerutkan kening. "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Omong kosong, tidak pernah." Dion tersenyum ringan. "Saya diperbolehkan mengklaim 50 zona bahaya perunggu, 10 zona bahaya perak, dan 1 zona bahaya emas. Saya juga mengizinkan mengklaim 3% tanah di tingkat bawah untuk diri saya sendiri. Zona bahaya saya akan dilindungi dari penalukan kembali selama 6 bulan, dan wilayah saya akan dilindungi selama 5 tahun. Jadi, aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu akan keluar dari sini, atau berjanji keluar?" Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1454 gelombang. Sejujurnya, Dion sama sekali tidak peduli dengan hadiah ini. Apa yang disebut zona bahaya di tingkat bawah ini hanyalah lelucon baginya. Mereka tidak akan meningkatkan kekuatannya sama sekali. Inilah alasan mengapa tidak ada gunanya menunggu sampai Anda menjadi lebih kuat sebelum mengikuti tes pintu surgawi. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, hadiah yang kamu terima akan terbatas pada tingkat yang lebih rendah, jadi apa gunanya? Namun, sumber daya ini sangat berharga bagi jenderal iblisnya. Saat ini, selain Damaris, semua jenderal iblisnya hanyalah makhluk surgawi tingkat rendah. Dion telah meninggalkan mereka terlalu jauh. Jika dia ingin mereka berkembang, mereka membutuhkan tempat latihan ini. Jadi, dia akan menyediakannya. Ditambah lagi, ada alasan mengapa ada lebih banyak uji coba pada tingkat menengah, tinggi, dan puncak. Dion memiliki 3 peluang lagi untuk menuai hasil ini. Tanpa menunggu jawaban Maltor, kunci Dion terlepas dari lengannya dan berputar di udara. Pada saat itu, wilayah sekitarnya dibanjiri cahaya. Maltor, yang memiliki kuncinya sendiri, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang diambil darinya. Semua hak istimewa yang dia miliki di wilayah ini lenyap. Bahkan efek penindasan yang dia gunakan untuk menindas Ava dan yang lainnya dengan mudah terbalik, malah mendarat di tubuhnya. Awalnya, aku ingin hati-hati memilih zona bahayaku. Tapi, kurasa sekte misteriusmu tidak akan memilih dengan terlalu buruk, kan? Anda, kemarahan yang Maltor tahan tiba-tiba tidak bisa ditahan lagi. Tapi, saat dia hendak menyerang, pemandangan yang sangat familiar terulang kembali.
Dion teringat saat pertama kali keluar dari uji coba, orang pertama yang ditemuinya adalah Ri. Saat itu, Aki memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melecehkan istrinya dan menuntut Dion. Namun, Aki bertindak sangat bodoh saat itu. Karena kesalahan penilaiannya, serangannya mendarat di formasi teleportasi menara setelah Dion dan Ri menghilang. Akibatnya, menara menganggap serangan ini sebagai tindakan terhadap dirinya sendiri dan membalas dengan kekerasan. Video Aki yang diterbangkan dan suara Dion yang menyebutnya bodoh masih beredar hingga saat ini. Tentu saja, Dion tidak ingin menarik terlalu banyak hubungan antara dia dan pencuri istri bertopeng itu, jadi dia tidak mengulangi apa yang dia katakan saat Maltor dikirim terbang. Tapi, dia tidak bisa menahan senyumnya. Sepertinya kamu ingin merangkak keluar. Kerumunan menyaksikan dengan kaget. Maltor adalah sosok yang saleh di mata mereka, lagi pula. Berapa banyak dewa yang ada? Dia hanya satu tingkat di bawah dewa sejati dan dewa sejati palsu. Namun, dia telah dipermainkan dengan sangat teliti. Saat itulah mereka mulai mempercayai perkataan Dion. Tapi, ada sesuatu yang lebih penting untuk dibicarakan. Seberapa luar biasa hasil Dion hingga dia menerima hadiah seperti itu? Sebagai gambaran, belum genap 5 menit berlalu sejak Dion berjalan melewati Aritzia dan memasuki lantai surga. Mereka yang ada di sini belum punya waktu untuk melihat beritanya. Tanpa gagal, masing-masing dan semua orang mulai mengeluarkan tablet susunan mereka. Mereka perlu tahu, apa yang telah dia lakukan? Gelombang melonjak di dunia persilatan sekali lagi. Sepertinya di setiap kemunculannya, bahkan setelah beberapa tahun, Dion mau tidak mau membuat heboh. Ketika orang lain melihat betapa mudahnya dia menyelesaikan persidangannya, mereka sangat terkejut. Beberapa orang marah karena Dion telah mencuri perhatiannya sekali lagi dan mencoba menunjukkan bahwa Dion telah menghilang selama 2 tahun bahkan setelah dia masuk ke alam surga. Tentu saja, itu berarti dia mempunyai lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan yayasannya dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, jelas bahwa dia akan tampil lebih baik. Namun, orang-orang itu, yang sebagian besar berasal dari sekte enigmatik, benar-benar tenggelam. Pertama, tidak jarang seseorang mengkonsolidasikan fondasinya sebelum mengikuti uji coba. Faktanya, 2 tahun sebenarnya adalah waktu yang lebih singkat. Ada yang membutuhkan waktu 10, 20, atau bahkan 50 tahun untuk melakukannya. Kita harus ingat bahwa alam surga adalah alam yang sangat berbeda. Seseorang membutuhkan waktu 900 tahun untuk melintasinya dan masih dianggap jenius. Jadi, apa maksudnya 10 tahun? Kedua, Dion jelas masih berada di tahap pertama surgawi. Meskipun budidayanya sulit dideteksi karena betapa murni energinya, tidak ada keraguan tentang hal ini. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu 2 tahun? Seorang surgawi tingkat 1 yang normal bisa mengalahkan penjaga kunci dewa hanya dalam 1 gerakan? Faktanya, itu adalah gerakan yang memanfaatkan manipulasi Ki. Meremehkan prestasi seperti itu hanya membuatmu terlihat bodoh dan getir. Tetap saja, meski banyak yang bisa menerima bahwa kekuatan Dion ada di dunia lain. Mereka tidak bisa menerima bahwa imbalannya terlalu dilebih-lebihkan. Meskipun mengalahkan penjaga kunci dalam waktu kurang dari 10 gerakan jarang terjadi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, anak bisa saja mengalahkan penjaga kunci dalam waktu kurang dari 10 gerakan jika dia mengkonsolidasikan fondasinya terlebih dahulu. Tapi dia sangat sedih dengan kekalahannya yang memalukan dari pencuri istri bertopeng sehingga dia bergegas melangkah ke lantai surga. Jika bukan karena ini, dia bisa saja mengalahkan penjaga kunci dalam 7 gerakan atau kurang seperti yang dilakukan Falkor dan Titus. Hanya ketidaksabarannya yang membuahkan hasil ini. Tapi, ini bukanlah poin kuncinya. Faktanya adalah ada individu yang telah mengalahkan penjaga kunci hanya dalam 2 gerakan. Kakak Daiso Ken, Dewa Sejati Daiso, mengalahkan penjaga kunci hanya dalam 2 gerakan. True God Star juga mengalahkan penjaga kunci hanya dalam 2 gerakan. Namun, imbalan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan imbalan Dion. Keduanya mendapat 20 zona bahaya perunggu, 5 zona bahaya perak, dan tidak ada zona bahaya emas. Terlebih lagi, perlindungan mereka hanya bertahan 1 bulan. Bagaimana perbedaan 1 gerakan bisa dilebih-lebihkan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1455 tidak ada siapapun. Ada juga contoh yang lebih terang-terangan dan terkini mengenai hal ini. Emitus, pemimpin Brotherhood of Guardians, mengalahkan penjaga kuncinya hanya dalam 5 gerakan. Tetapi dia hanya menerima 5 zona bahaya perunggu dan hanya 1 zona bahaya perak dengan perlindungan hanya 3 hari. Ini bahkan bukan bagian yang paling mengejutkan dari hadiah Dion. 3% wilayah tingkat bawah. Apa-apaan? Perlu diketahui bahwa hanya ada 100 pusat listrik di kuadran menara. Jika Anda menambahkan sedikit untuk mempertimbangkan pusat kekuatan dengan banyak kepala seperti naga atau kuadran api emas, Anda tidak akan melebihi 150. Namun, jika Anda mengurangi klan yang tidak memiliki cukup bakat atau sumber daya untuk menghasilkan makhluk surgawi yang berusia kurang dari 1000 tahun,
Anda hanya memiliki total sekitar 50 kekuatan. Perhitungan sederhana apapun akan memberitahu Anda bahwa itu berarti setiap kekuatan akan diizinkan, rata-rata 2% dari wilayah tersebut, tetapi ini salah. Kita harus mengurangi lahan terlarang di mana zona bahaya dinamis akan muncul, dan Anda juga harus mengurangi zona bahaya statis karena zona tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari wilayah. Setelah Anda melakukan ini, Anda hanya memiliki 50% dari total lahan yang tersisa, yang rata-rata setiap klan akan diizinkan sekitar 1/50 darinya. Jelas, hal ini tidak berjalan seperti ini, karena klan besar seperti klan bintang menguasai lebih dari 5% wilayah-wilayah ini. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa Dion akan diizinkan, rata-rata 3 kali lipat tanah orang lain. Selain itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan menyentuh dia atau rakyatnya selama 5 tahun. Seolah berita ini belum cukup. Ronde selanjutnya membuat orang ingin pingsan karena marah. Kita harus ingat bahwa pengguna kunci bukanlah satu-satunya yang diizinkan menerima hadiah dari uji coba mereka. Orang lain juga bisa menerima hadiah, kalau tidak, itu tidak adil. Beberapa imbalan yang lebih lemah termasuk hak untuk memasuki zona bahaya untuk jangka waktu tertentu tanpa dikenakan biaya oleh klan atau sekte yang mengendalikannya. Ini bisa dianggap semacam anugerah bagi pemula. Tapi, siapa yang menyangka bahwa Jenderal Iblis Dion akan bekerja dengan sangat baik sehingga mereka juga menerima salah satu hadiah tertinggi, perlindungan wilayah. Karena mereka bukan pemegang kunci. Para Jenderal Iblis masing-masing hanya bisa mendapatkan beberapa hari, tapi apa hasil mengalihkannya dengan 3.000? Semua Jenderal Iblis memperoleh perlindungan rata-rata 1,5 hari. Ini berarti 3% wilayah baru Dion, selain 5 tahun darinya, akan mendapatkan perlindungan tambahan selama 4.500 hari. Ini berarti selama 17 tahun ke depan. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menyentuh wilayah Dion. Saat dunia persilatan kehilangan akal atas pencapaian Dion. Dion sendiri sudah mulai bekerja sekali lagi. Hal pertama yang dia lakukan adalah membersihkan pengaruh sekte enigmatis kota rendah enigmatik. Meskipun hal ini mungkin tampak sederhana dengan perlindungan yang diterimanya, hal ini sebenarnya lebih rumit dari yang diperkirakan. Kota yang penuh teka-teki bukan sekadar sebuah wilayah, kota ini juga berfungsi sebagai sebuah negara tersendiri, sebuah negara yang diciptakan untuk dan oleh para dewa. Banyak yang tidak memiliki harapan untuk mencapai alam Dao sama sekali dan malah menghabiskan 10.000 tahun hidup mereka di waktu senggang. Akibatnya, kota ini dan kota lain sejenisnya menjadi pusat hiburan sekaligus benteng pertahanan. Sekte misterius ini mengambil keuntungan dari hal ini untuk mengontrak banyak bisnis di bawah naungan mereka. Dan, tentu saja, bahkan dengan campur tangan Dion, bisnis ini masih dikendalikan oleh sekte misterius tersebut. Mengingat sifat mengikat dari kontrak dunia persilatan, bukanlah tugas yang mudah untuk menariknya keluar dari kendali mereka. Dion punya 3 pilihan. Yang pertama adalah membayar sejumlah besar uang untuk mengakhiri kontrak para pemilik bisnis ini sebelum waktunya. Yang kedua adalah mengizinkan mereka untuk tetap terikat kontrak. Dan yang ketiga adalah memaksa mereka meninggalkan kota. Jelas sekali, yang pertama terlalu boros. Bagaimana Dion bisa menghabiskan begitu banyak batu Dao untuk usaha seperti itu? Yang kedua bahkan lebih mustahil karena itu sama dengan Dion yang menjalankan kota sekte misterius itu, semuanya demi mendapatkan keuntungan sementara dia tidak mendapatkan apa-apa. Adapun opsi terakhir, sepertinya yang paling memungkinkan. Tapi, hal itu juga akan menghilangkan segala hal yang membuat orang tertarik ke sana. Meskipun beberapa orang menggunakan kota rendah yang penuh teka-teki sebagai pelarian dari zona bahaya yang ada di dekatnya. Sebagian besar tidak peduli dengan pelatihan dan mempertaruhkan nyawa mereka dengan cara seperti itu. Orang-orang itu akan memilih untuk keluar sepenuhnya jika Dion memilih opsi ketiga. Ditambah lagi, bahkan jika Dion mengambil risiko dan memilih opsi ketiga, dia tidak akan memiliki cukup orang untuk menjaga kota berfungsi dengan baik. Lagi pula, hanya sekitar 3.000 dari aliansi fananya yang telah melangkah ke lantai ini, dibandingkan dengan orang lain yang memiliki jutaan orang, itu masih sangat kurang. Untungnya, Dion menemukan opsi keempat yang tersembunyi. Setelah menuntaskan kontrak mereka, sebagian besar pemilik bisnis ini terikat dengan kota rendah enigmatis. Ketentuan ini masuk akal. Lagi pula, jika Anda mengontrak sebuah bisnis, namun mereka pergi untuk menggunakan jasanya di tempat lain, meskipun Anda masih menerima sebagian dari keuntungan mereka. Kota Anda akan kehilangan sebagian ketenarannya. Daya tarik utama dari memiliki bisnis yang terhubung dengan Low Enigmatic City adalah agar pengunjung dapat merasa seolah-olah mereka memiliki semua yang mereka inginkan di ujung jari mereka. Jelas sekali, masalahnya sudah jelas. Tidak ada lagi kota yang penuh teka-teki. Memanfaatkan celah ini, Dion mengubah nama Low Enigmatic City menjadi Low Sacharo City. Seketika, lebih dari 70% kontrak dibatalkan seluruhnya. Tentu saja, kontrak-kontrak ini terkait dengan bisnis-bisnis kecil yang diberikan kontrak generik oleh sekte misterius tersebut.
Ini adalah bisnis-bisnis yang mampu mereka tanggung kerugiannya tanpa berkedip sedikit pun. Namun, ada sejumlah kecil 20-30% yang sekte misterius tersebut menggunakan kontrak unik yang susunan kata-katanya jauh lebih ketat. Dion tidak punya pilihan selain membiarkan bisnis ini pergi, mengusir mereka sepenuhnya dari kota Losacharo. Namun, ini telah menyelamatkannya dari masalah. Meskipun banyak bisnis terkenal yang hilang, hal ini tidak sampai membuat kota ini hancur. Setelah ini selesai, Dion segera mulai bekerja mengisi kekosongan yang ditinggalkan bisnis tersebut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1456 masuk. Pertama, dia membangun cabang kedua dari Sacharo Pil Pavilion. Ini adalah toko yang identik dengan apa yang bisa ditemukan di lantai suci. Mengingat popularitas yang telah diperolehnya di sana, hal ini mengisi sebagian besar kekosongan yang hilang. Kedua, dia menghubungi Madeline. Istrinya ini telah lama melangkah ke lantai surga. Faktanya, dia baru saja memasuki tingkat menengah. Dengan bantuannya, Sekte Flaming Lily telah mendapatkan hadiah yang cukup besar karena dia sekarang adalah pengguna kunci kuadran api emas. Sebagai sekte khusus perempuan, Sekte Flaming Lily mengendalikan banyak bisnis hiburan mereka sendiri. Yaitu Violet's Bloom Pavilion yang terkenal. Ini adalah tempat di mana kumpulan wanita berbakat menceritakan persahabatan mereka. Baik itu permainan Go, atau sekadar permainan kecapi yang indah, pria dan wanita yang berbudaya senang mengambil bagian dalam hiburan mereka. Catatan penulis, Violet's Bloom Pavilion disebutkan secara singkat beberapa ratus bab yang lalu. Jangan tanya kapan, aku tidak ingat, Imao. Saya baru tahu kalau itu ada di catatanku kurang dari 3 jelas sekali, tingkatan surgawi hanya memiliki 1 pavilion Bloom Valet per tingkat. Hal ini menyebabkan mereka yang ingin ikut serta tidak punya pilihan selain pergi ke benteng Sekte Flaming Lily untuk menikmati hiburan kelas atas ini. Namun, sebagai suami dari pengguna kunci mereka, Dion memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, Pavilion Bloom Valet akan hadir di kota yang bukan milik Sekte Flaming Lily. Dan, menurut rumor, nyonya utama adalah wakil yang terkenal, Permaisuri Yandere. Begitu saja, mereka yang bertanya-tanya apakah layak tinggal di Losacharo City melakukan penilaian 180. Tidak peduli apa, mereka harus berada di sana pada hari pembukaan. Siapa yang akan mendesain pavilion? Siapa yang lebih baik dari Mei Ying? Memasuki lantai surgawi tidaklah lagi memasuki lantai suci. Seseorang bahkan tidak harus menyelesaikan ujiannya terlebih dahulu untuk memasuki lantai suci. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk tingkatan surgawi. Namun, Dion pernah memasuki lantai suci dengan Amporae di dunia batinnya, jadi mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang untuk Mei Ying? Meskipun dia tidak bisa melangkah keluar, Dion bisa menjadi mata dan pendengaran, memungkinkan dia untuk melihat sekeliling dengan baik. Setelah dia memahami tanah tersebut dengan benar, dia dapat menyusun rencana kota yang akan memanfaatkan Feng Shui daerah tersebut. Jelas, dia tidak perlu berada di sana secara pribadi saat desainnya dibuat. Dion menghabiskan beberapa hari mengajak Mei Ying berkeliling. Sungguh lucu mendengarkan keluhannya tentang betapa sampahnya bekas kota yang penuh teka-teki itu. Mengingat betapa indahnya kota itu, siapapun yang mendengarnya akan mengira dia gila. Sampai mereka melihat karyanya di lantai suci. Setelah Mei Ying selesai menggunakan bantuan Dion untuk menjelajahi area tersebut, dia mulai mengerjakan desainnya. Kemungkinan akan memakan waktu beberapa minggu untuk menyelesaikannya, belum lagi sumber daya yang sangat banyak untuk menyelesaikan semuanya, jadi Dion hanya bisa pergi dan melakukan hal lain. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dion berpikir sendiri sambil bermeditasi dalam diam. Saat ini, tuannya dan 11 roh bergelar sedang membangun tubuh mereka. Ada 2 hal yang memperlambat proses tersebut. Yang pertama adalah kekuatan jiwa mereka tidak setingkat Dion. Jadi, butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk mengubah wadahnya menjadi bentuk yang tepat. Masalah kedua adalah jiwa mereka belum lengkap. Karena itu, seperti yang dialami Dion, mereka membutuhkan waktu untuk pulih bahkan sebelum dapat menyelesaikan masalah pertama. Untuk mengatasi masalah kedua, Dion meninggalkan Sol Tome bersama mereka karena hanya itu yang bisa menyembuhkan sebagian jiwa menjadi jiwa penuh. Adapun masalah pertama, hanya bisa diselesaikan seiring berjalannya waktu. Karena mereka adalah ahli Dao dalam hidup mereka. Itu akan memakan waktu lebih lama daripada jika mereka hanyalah manusia biasa karena tidak hanya jiwa mereka lebih kuat dari biasanya. Dan dengan demikian membutuhkan lebih banyak upaya untuk menyembuhkan, tetapi tubuh mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dibangun karena alasan yang sama. Ditambah lagi, hanya ada 1 buku jiwa tapi 12 buah. 13 jika Demon Sage dimasukkan juga. Sebenarnya, Demon Sage berada dalam situasi yang lebih buruk karena dia telah menjadi ahli Dao tahap ke-12 sebelum kematiannya. Dia akan memakan waktu lebih lama secara eksponensial dibandingkan yang lain. Ini semua untuk mengatakan bahwa Dion tidak memiliki panduan apapun saat ini.
Tanpa tuannya, dia menjadi buta seperti dulu. Prioritas pertamaku adalah meningkatkan pemahaman alkimia planet Ki dan susunan tingkat planetku. Tanpa itu, saya tidak akan bisa melaksanakan rencana saya dan Ellie. Prioritas keduaku adalah pelatihan yang tepat bagi para jenderal iblis. Mereka cukup berbakat untuk berkembang tanpa campur tangan langsungku, tapi itu tidak berarti mereka tidak akan berbuat baik dengan bimbingan. Dalam hal ini, bayi-bayi binatang buas berada dalam situasi yang lebih baik karena mereka memiliki tetua klan. Dion mengerutkan kening dalam-dalam, masalah pelatihan jenderal iblis adalah sebuah masalah. Tapi itu hanyalah gejala dari penyakit yang jauh lebih dalam. Dion kekurangan ahli tingkat atas. Ava, perasaan ilahi Dion terbentang, mengirimkan pesan ke Ava. Ava, yang telah berlatih di salah satu pusat pelatihan di Low Sacharo City, salah satu bisnis kecil yang berhasil dipertahankan Dion, melihat sekeliling dengan kebingungan sebelum menyadari Dion sedang berbicara dalam pikirannya. Oh, apakah kamu membutuhkanku? Kamu tidak perlu pindah, aku hanya punya pertanyaan. Apa saja 9 zona bahaya emas? Saya masih perlu mengklaim salah satunya, tapi saya tidak ingin melakukannya saja. Oh, Ava mengangguk. Dia sudah lama ingin memasuki zona bahaya emas. Tetapi Jenderal Iblis sangat didiskriminasi oleh para jenius tingkat atas karena Dion. Jadi, meskipun mereka bersedia membayar biayanya, mereka tidak masuk. Saya yakin, 9 zona bahaya emas sama di setiap tingkatan. Ada zona emas unsur, zona emas senjata, zona emas iblis, zona kehadiran emas, zona emas cermin, zona emas roh, zona emas gravitasi, zona emas kematian, dan zona emas pikiran. Zona emas unsur dan senjata fokus pada keinginan. Zona kehadiran, gravitasi, dan pikiran emas masing-masing fokus pada kehadiran, meningkatkan kualitas dan kontrol ki, serta memperkuat kekuatan kemauan dan stamina mental. Zona iblis dan cermin emas fokus pada kecakapan tempur. Di zona emas iblis, Anda iblis melawan dan raja iblis yang kuat di masa lalu. Di zona cermin emas, Anda melawan diri sendiri. Ini mirip dengan cobaan keempat yang kita semua hadapi. Namun, kali ini, bayangan cermin terus meningkat seiring peningkatan Anda, bukannya tetap statistik. Kemungkinan baik kinerja Anda bergantung pada peningkatan keberlanjutan, karena itu Anda menentukan berapa lama Anda bisa bertahan. Zona emas roh adalah salah satu dari sedikit zona bahaya jalur jiwa. Pengembangan jiwa lebih cepat, tetapi juga dapat meningkatkan kendali Anda, Ini memiliki banyak aspek. Akhirnya, ada zona kesejahteraan. Seperti yang sudah Anda duga, Anda dapat menghadapi banyak penyimpanan terkenal yang pernah muncul di masa lalu. Bahkan ada 2 simpanan awan petir berwarna. Di tingkat puncak, ada 5 awan kesusahan warna. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1457 beku. Mendengar penjelasan Clara, Dion setengah berpikir untuk merebut seluruh zona emas untuk dirinya sendiri. Dia berasumsi bahwa semua zona bahaya tingkat rendah tidak akan berguna baginya. Tapi, jika yang dikatakan Ava benar, maka banyak di antaranya yang akan sangat bermanfaat baginya. Menurutmu mana yang paling berguna? Tanya Dion. Ini, Ava tersipu malu, sesuatu yang jarang terjadi padanya. Aku tidak tahu. Dion mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Mengapa? Ava terbatuk, rona merah di pipinya semakin dalam. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Dion saat ini, dia bahkan tidak ingin mengganggunya dengan hal seperti itu. Aku belum pernah salah satu dari mereka. Setelah Dion mendengarkan penjelasan Ava, dia merasa sangat marah hingga mulai tertawa. Kemarahan meluap dalam dirinya, auranya menjadi menyesakkan. Nya mendidih dan jantungnya berdebar kencang seperti guntur yang mengamuk. Kegelapan di matanya semakin dalam dan semacam kekerasan iblis muncul di sekitarnya. Keberanian yang luar biasa. 9 zona bahaya emas semuanya terletak di area yang sama. Berbeda dengan zona bahaya lainnya yang terletak di lahan terbuka, zona bahaya emas masing-masing berupa pagoda besar yang dipisahkan menjadi beberapa tingkatan yang membentang hingga ke langit. Sama seperti menara epistemik di dalam gerbang yang tampak memanjang hingga tak terbatas, demikian pula zona bahaya emas. Sampai saat ini, sejak Dewa Sejati Klan Bintang dan Klan Sprite telah pergi ke lantai Dao, monopoli abadi atas zona bahaya emas mereka telah mengendul. Jadi, klan Aurum, Lux, dan Nativus masing-masing mengendalikan 2 klan karena Dewa Sejati mereka adalah yang paling kuat. Adapun 3 yang terakhir, 1 dikelola oleh klan Bintang. Yang lainnya dikendalikan oleh klan Daiso dari Sprite Kuadran peringkat ketiga, dan yang terakhir dikendalikan oleh klan Agios berkat kecakapan tempur Damaris. Damaris tidak pernah tampil di hadapan publik selama lebih dari 2 tahun sekarang. Tapi, sebelumnya, dia sama marahnya karena Dion mendapat sorotan seperti para jenius lainnya. Jadi, tentu saja dia mengikuti dan melarang para jenderal iblis masuk. Kamu tinggal. Pada akhirnya, saya akan melihat apakah ada yang berani terus menindas para jenderal iblis.
Dion lupa semua rencana untuk menentukan jalan masa depan. Dia melesat ke langit dan mulai menggambar formasi cemerlang. Orang-orang di kota itu mendongak, benar-benar terpesona dengan pemandangan yang mereka saksikan. Menit-menit berlalu saat mereka tetap dalam keadaan kesurupan. Kemudian, Dion menghilang. Di tengah-tengah tingkat bawah, ada pemandangan yang hanya sedikit orang yang pernah menyaksikannya seumur hidup mereka. Terlalu sedikit yang memenuhi syarat untuk sampai ke zona bahaya emas, apalagi membayar untuk masuk. Jadi, pemandangan ini jarang terjadi bahkan bagi mereka yang berada di lantai ini. 9 pagoda berdiri membentuk lingkaran, memanjang begitu tinggi hingga ke langit sehingga ujungnya tidak terlihat. Bahkan awan dan matahari di langit tampak lebih rendah dari mereka. Mereka dirancang dengan cemerlang. Beberapa di antaranya disulam dengan warna merah dan emas yang indah, yang lain bersinar dengan warna biru royal dan perak, sementara yang lain berdiri dalam warna hitam mulus dan tak berujung. Seseorang akan tampak kecil jika berdiri di kaki mereka. Meskipun mereka tampak seperti bangunan berukuran normal dari jarak jauh, begitu seseorang mendekat. Segera menjadi jelas bahwa bahkan bangunan terkecil sekalipun membentang sepanjang 1 kilometer ke segala arah. Hanya 9 pangkalan pagoda saja yang luasnya hampir 100 juta persegi. Pada saat ini, para elit dari lantai langit berkumpul di dasar menara ini. Jika Anda bisa berdiri di sini, Anda pasti adalah seorang raja. Bahkan seorang duke pun tidak memenuhi syarat untuk menghadapi keagungan menara. Beberapa bangunan kecil berdiri di sekelilingnya, menciptakan kota indah di tengah 9 pagoda yang dikenal sebagai kota rendah emas. Kota ini juga dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai kota elit. Ini benar-benar tempat di mana yang berkuasa. Di tempat Dion muncul di atas. Hei, siapa itu? Apakah dia tidak tahu bahwa terbang di kota emas manapun dilarang? Entahlah, dia berdiri terlalu tinggi sehingga aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apa yang ingin dia buktikan? Kalian semua sebaiknya kendalikan mulut kalian dengan lebih baik. Siapa di sini yang bukan elit? Berapa banyak dari kita yang bodoh? Jika dia cukup percaya diri untuk melakukan itu, kemungkinan besar, dia bisa membunuhmu dengan 1 jari. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bahkan untuk mencapai zona bahaya emas harus melintasi puluhan zona bahaya perak. Bahkan kaisar pun bisa mati di tempat itu. Tentu saja, ada formasi teleportasi, tapi itu diperuntukkan bagi mereka yang telah menaklukkan zona bahaya emas. Tidak ada klan yang mau menerima uang untuk hak menikmatinya, itu adalah keuntungan yang dikontrol dengan ketat. Mengetahui betapa benarnya orang ini, mereka berbicara sambil menutup mulutnya. Namun pada saat ini, pelindung kota emas sudah mulai bergerak. Para pelindung ini menjaga hukum dan perdamaian di sini. Mereka semua terdiri dari raja yang lebih kuat yang telah naik ke tingkat yang lebih tinggi tetapi datang ke sini untuk mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak. Jadi, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Kamu di atas sana, seorang kapten regu yang mengenakan baju besi emas berteriak ke langit. Kamu punya waktu 3 detik untuk turun ke sini, atau kamu akan menghadapi serangan para pelindung. Dion mengalihkan ke bawah. Pada saat itu, kapten regu merasakan hawa dingin meresap ke dalam kedamaian. Semua anggota klan Aurum, Lux, Nativus, Star, dan Daiso memiliki waktu tepat 3 detik untuk menyala. Selama 30 tahun ke depan, tak satu pun dari kalian memasuki zona bahaya emas. Siapapun yang kedapatan tidak mematuhi peraturanku akan dikirim kembali ke klan mereka setengah mati. Jika aturan ini dilanggar 2 kali, klanmu hanya akan menerima mayatnya. Suara Dion menggelegar di Low Gold City. Pada saat itu, waktu seolah membeku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1458 berat. Kota emas rendah menjadi mengejutkan. Banyak yang tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali kejadian tersebut dalam pikiran mereka, bertanya-tanya apakah mereka telah mendengarkan dengan benar. Klan Aurum, Lux, dan Nativus semuanya termasuk di antara sedikit klan Raja Dewa Naga. Selain itu, mereka dilindungi oleh Dewa Sejati Surga Puncak, dan masing-masing 2 Dewa Sejati Sudo Dao. Klan Daiso berkuasa di antara klan Sprite Kuadran peringkat ketiga. Mereka tidak hanya memiliki Dewa Sejati Daiso, eksistensi yang hanya bisa ditandingi oleh bintang Dewa Sejati di kuadran peringkat pertama. Mereka saat ini juga dilindungi oleh pendekar pedang ajaib. Daiso Ken, ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa pengaruh persekutuan pedang surgawi praktis tak tertandingi di lantai celestial dan Dao. Lebih buruk lagi, orang misterius ini juga berusaha untuk melarang klan bintang. Eksistensi Saleh yang mengendalikan 2 kuadran untuk dirinya sendiri. Klan kelas 2 komet yang perkasa. Siapa badut ini? Kata-kata Dion disambut dengan suara gemuruh. Kerumunan tetap diam. Orang yang berbicara adalah kapten dari persekutuan pedang surgawi, seorang pria yang memiliki pangkat yang sama dengan Daiso Ken. Okatana Paku bahkan tidak dimaksudkan untuk berada di lantai bawah langit. Namun, dengan masuknya Dewa Sejati baru secara tiba-tiba di level terendah ini,
klan Daiso perlu memastikan mereka memiliki kehadiran yang kuat, sehingga mereka tidak kehilangan sisa zona bahaya emas. Tidak apa-apa jika mereka tidak mengendalikan tiga seperti yang mereka lakukan di masa lalu, tapi mengendalikan tidak ada yang tidak bisa diterima. Sebenarnya, Paku sangat tidak puas diberi tugas seperti itu. Ada 112 kapten dari persekutuan pedang surgawi, dan dia berada di peringkat sekitar 90 atau lebih di dalamnya, jadi kenapa dia dikirim? Itu terlalu tidak adil. Dia sudah cukup kesal, lalu ada badut yang muncul untuk mengusir klan Daiso-nya. Dia pasti akan melampiaskan rasa kecewanya sekarang. Ada orang lain yang memiliki posisi serupa dengan Paku, tetapi mereka memiliki kendali yang lebih baik terhadap emosi mereka. Mengapa tidak membiarkan Paku menyelidiki orang ini terlebih dahulu? Meskipun dunia persilatan tidak kekurangan orang idiot. Tak satu pun dari mereka akan percaya bahwa seseorang bisa menjadi bodoh hingga memprovokasi begitu banyak klan tanpa ada sesuatu yang mendukungnya. Di suasana, sambil duduk di teras sebuah kedai teh besar, salah satu pria tersebut adalah Vespak Star. Pria muda ini tampak berkilau hingga mencapai tingkat yang membuatnya sangat tampan. Pupilnya berwarna hitam, tetapi bintik-bintik perak berkelap-kelip di dalamnya hampir memberi kedalaman alam semesta. Tapi, rambutnya putih berkilauan. Dia adalah anggota Star Force, kelompok yang hanya bisa disaingi oleh Persatuan Pedang Surgawi, dan Kaisar Klan Bintang. 3. Dion tidak menanggapi panggilan Paku. Penghitungannya sudah dimulai. Namun, Paku nampaknya tidak berniat menunggunya selesai. Aura mengerikan berputar di sekujur tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tampak berkedip-kedip dan menghilang. Terakhir kali Dion menyaksikan hal seperti ini adalah saat pertama kali bertemu Daisoken. Perasaan nyata dan tidak nyata ini. Itu adalah perasaan yang hanya bisa diberikan oleh Sprite. Kuadran Sprite dikuasai oleh Sprite pedang, khususnya keluarga 5 pedang. Klan Katana, Klan Nagamaki, Klan Odachi, Klan Okatana, dan yang terakhir, Klan Daiso. Paku adalah anggota Klan Okatana. Meskipun keluarganya tidak sekuat Klan Daiso, perbedaannya tidak terlalu berlebihan sehingga yang satu bisa mengabaikan yang lain. Paku punya harga dirinya sendiri. Namun orang tak dikenal ini mencoba menginjaknya, rambut hitam panjangnya berkibar di bawah auranya sendiri, bayangan samar pedang panjang dan ramping dengan pegangan melingkar muncul di punggungnya. Tidak ada pegangan sama sekali. Sebaliknya, gagangnya digantikan seluruhnya dengan bilah melingkar. Paku melesat ke langit, merobek susunan kota yang tidak ada penerbangannya dengan sangat mudah. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Dion. Bagus, mata Dion menyala-nyala. Aku akan mengirimmu kembali ke klanmu dalam keadaan setengah mati. Saat Paku melesat ke udara dan menutup jarak, dia sudah melihat wajah Dion dengan jelas. Ini adalah wajah yang tidak akan dikenali oleh satu jiwa pun di dunia persilatan. Dewa sejati Sacharo, jadi, kamu akhirnya merangkak keluar dari lubangmu. Ketika orang banyak mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba mengerti. Siapa lagi yang berani bersikap begitu berani? Siapa lagi yang menaruh dendam terhadap klan ini? Selama 3 tahun terakhir, para jenderal iblis telah tertahan hingga mereka hampir tidak bisa mengangkat kepala. Tapi sekarang, pemimpin mereka ada di sini. Bukan hanya itu, tapi dia sebenarnya ingin membayar kembali klan ini 10 kali lipat, melarang mereka masuk selama 30 tahun. Tinju Dion mengepal. Dia tampaknya hampir tidak memikirkan langkahnya sebelum melakukannya keluar. Paku, surgawi yang lebih tinggi, siapa yang peduli? Siapapun yang berada di bawah Orde ke-9 tidak berharga baginya. Mata Paku berkontraksi. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya sendiri, segera menyesali kenyataan bahwa dia tidak mengeluarkan pedangnya. Tapi, dia adalah pedang Sprite, eksistensi yang perkasa bahkan di antara semua Sprite itu sendiri. Tubuhnya adalah pedangnya, tubuh sebagai pedang. Paku segera mengedarkan teknik Sprite yang berharga. Hanya satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Tapi, pada saat itulah dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh dunia sedang membebani dirinya. Sprite dimaksudkan sebagai evolusi humanoid terbaru dan tertinggi. Ya, setengah Sprite itu tadi. Namun, mereka memiliki satu kelemahan yang mencolok, kehadiran. Hal-hal halus dan seperti roh menganggap tubuh sebagai kebalikannya. Sayangnya bagi mereka, kehadiran sepenuhnya didasarkan pada tubuh karena merupakan salah satu seni bela diri paling kuno yang bertahan hingga hari ini. Bukankah terlalu bodoh bagi Sprite yang bahkan bukan tandingan Dion untuk melawannya meskipun mengetahui bahwa dia memiliki kehadiran dewa sejati? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1459 longgar. Transformasi Paku langsung terhenti. Dia merasa wajahnya seperti hancur karena beban 1000 planet saat kepalan tangan Dion terhubung dengan garis rahangnya. Satu-satunya anugerahnya adalah dia segera kehilangan kesadaran. Dia tidak merasakannya ketika dia melesat melintasi langit seperti meteor, dia juga tidak merasakannya ketika dia menghantam wilayah kota, menyapu bersih beberapa ratus meter real estate bersamanya. 2. Klan yang terdaftar di Dion terjebak di antara batu dan tempat yang keras.
Di satu sisi, mereka tahu bahwa tak satu pun dari mereka di sini yang cocok untuknya, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa meludahi harga diri klan mereka dengan mudah. Lebih dari separuhnya adalah naga dan kilin, dan separuh lainnya berasal dari ras seprite yang perkasa. Bagaimana mungkin mereka tidak sombong? Dia datang ke sini sendirian. Seseorang meraung. Serang dia bersama-sama. Naga dan kilin tidak bergerak sedikit pun ke arah Dion. Sebaliknya, mereka mulai menuju ke berbagai susunan teleportasi. Mereka terlalu sombong untuk mengeroyok satu orang. Tapi, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Dion sendirian. Satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu Dewa Sejati Aurum, Lux dan Nativus mendapat kabar tentang kejadian hari ini. Kemudian mereka akan kembali untuk melampiaskan amarahnya. Namun, seprite adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jumlahnya melonjak hingga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tentu saja, tidak semuanya seprite. Sama seperti elf, seprite menderita tingkat kelahiran yang sangat buruk. Ini hanyalah kutukan bagi spesies yang berevolusi lebih besar. Namun, mereka memiliki banyak klan bawahan berbakat di bawah tanggung jawab mereka, yang semuanya akan menderita di bawah larangan Dion. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak bertindak? Dion hanya bisa tersenyum tanpa sadar. Sebenarnya, itu bisa digambarkan lebih sebagai senyuman. Dia telah menghabiskan waktu terlalu lama terkurung. Tentu saja, menghabiskan waktu sehari-hari bersama istri-istrinya adalah hal yang luar biasa. Bahkan rajin menghabiskan waktu dalam susunan alkimia memberinya kebahagiaan yang hampir tidak bisa dilakukan oleh hal lain. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan musuh yang tidak dapat diatasi sendirian, jenis musuh yang tidak diharapkan oleh siapapun. Untuk mengalahkan semua orang jenius yang ada di sini sebelum dia, masing-masing dari mereka memiliki nama yang terdengar seperti guntur di telinga orang-orang biasa. Namun, hari ini, mereka bersatu untuk menghadapinya sendirian. Pada saat itu, seseorang segera mulai merekam kejadian tersebut. Salah satu usaha terbaru yang diciptakan oleh orang-orang yang paham bisnis adalah platform tempat acara direkam dan disiarkan secara langsung. Perusahaan-perusahaan besar akan membayar komisi tertentu kepada perekam peristiwa-peristiwa ini, dan sebagai imbalannya, orang yang merekam peristiwa-peristiwa ini dapat menggunakan pengenalan nama perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk mendapatkan sebanyak mungkin perhatian pada rekaman mereka. Peristiwa apa yang lebih layak untuk disaksikan selain Dion berhadapan dengan seluruh kota emas rendah sendirian? Tubuh Dion berkedip-kedip dan menghilang. Seringai yang sangat tampan menyinari wajahnya saat dia terjun ke kerumunan. Dion tahu di benaknya bahwa dia tidak perlu melakukan ini. Setelah mengambil alih wilayah sekte misterius itu, ia masih memiliki kurang dari 2% wilayah lagi untuk diklaim. Jika dia mau, dia bisa mengklaim kota emas rendah sekarang dan mengusir semua orang ini tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi, bukankah itu terlalu membosankan? Itu adalah kehancuran total. Setiap kali Dion menghilang dan muncul, sejumlah jenius lainnya akan berjatuhan, jeritan yang menyiksa setelah kematian mereka. Kebanyakan dari mereka yang ada di sini hanyalah makhluk surgawi yang lebih rendah. Bagaimanapun, zona bahaya emas di sini dimaksudkan untuk mereka. Tapi, bagaimana makhluk surgawi yang lebih rendah bisa menandingi Dion? Jika ada, itu hanyalah umpan meriam. Menyadari kesalahan mereka dalam mengeroyok seorang jenius dengan angka, mereka mulai mundur, fokus menyerang bersama daripada mengalahkan Dion dengan begitu sederhana. Saat itulah mereka mulai memperlambat Dion hingga tingkat terkecil sekalipun. Bagus, tubuh Dion tampak bersinar dengan rona emas. Sebelumnya, dia hanya menggunakan tubuhnya, tapi sekarang, dia menyalakan ki-nya, memanipulasi energi di udara seolah-olah semuanya berasal dari dirinya. Makhluk surgawi di sekitarnya merasa seolah-olah mereka adalah ikan yang ditarik keluar dari air. Alasan utama mengapa para Celestial jauh lebih kuat daripada para Saint adalah karena mereka tidak terbatas pada energi yang hanya ada di dalam tubuh mereka. Mereka dapat menarik atmosfer di sekitar mereka untuk menambah kekuatan mereka. Tapi, manipulasi Ki Dion jauh di atas manipulasi mereka sehingga mereka merasa seolah-olah mereka kelaparan tetapi bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit pun untuk dimakan. Telapak tangan emas besar muncul di udara saat Dion terus bertarung. Darah melapisi tinjunya, dan kemeja putih bersihnya bermandikan warna merah tua. Tapi, semua itu bukan miliknya. Telapak tangan menurun. Tawa Dion yang heboh mengguncang Low Gold City hingga ke intinya. Petak-petak pohon palem emas turun dari langit, masing-masing menghabisi lusinan pembudidaya. Kehancuran ini membuat jutaan orang yang datang ke tempat siaran langsung tidak bisa berkata-kata. Itu bukan sekedar umpan kanon, mereka adalah raja yang paling buruk. Banyak dari mereka adalah kaisar. Namun, mereka jatuh dari langit satu persatu, menabrak kota seperti meteor. Hentikan dia, para pelindung akhirnya tidak bisa berdiam diri lagi. Jika iya, bagaimana mereka memperoleh gaji? Klan yang menguasai zona bahaya emas membayar mereka terlalu mahal. Mereka harus bertindak, sudah saatnya aku melepaskan diri. Mereka yang menonton merasakan dorongan untuk terjatuh dari kursi mereka.
Anda telah mengalahkan ribuan raja dan setidaknya beberapa lusin kaisar. Jika itu bukan definisi melepaskan, lalu apa itu? Untungnya bagi mereka, dan sayangnya bagi para pelindung. Mereka segera menemukan jawabannya. Dao setengah langkah mulai bermekaran di belakang Dion satu demi satu. Banyak yang harus menggosok mata untuk memastikan penglihatan mereka benar. Apakah mungkin bagi seorang pria lajang untuk memahami begitu banyak keinginan? Belum lagi kesulitan untuk memahami sebanyak itu. Tapi membawa semuanya ke alam niat ke-9? Itu sungguh tak terbayangkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1460 Matahari Hitam. Serangan Dion semakin tajam. Kadang-kadang, dia secepat angin. Di lain waktu, ledakan api hitam akan menyebabkan tangisan dahsyat yang seolah-olah mencapai jurang neraka untuk berseru. Dan masih di waktu lain, pukulan ki yang membutakan dari pedang, tombak, dan pedang yang perkasa. Pedang dan tombak menyerbu keluar, menghancurkan sisa-sisa pesaing Dion. Para jenderal iblis berdiri menyaksikan peristiwa ini terjadi. Ava bergegas mengumpulkan mereka, tahu betul bahwa Dion akan melakukan sesuatu yang bodoh dan sembrono. Tapi siapa sangka mereka akan melihat pemandangan seperti itu? Mereka merasa seolah-olah jerih payah dan perjuangan selama 3 tahun telah terbayar lunas. Mereka masing-masing merasakan hasrat membara untuk tumbuh lebih kuat. Untuk suatu hari nanti layak menjadi pemimpin seperti itu. Chaotic Halberd, 3 Forms Blade, puncak terisolasi, Iron Will, repertoar teknik Dion sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali dia berbicara, pusaran ki akan segera terbentuk, berputar dengan segala macam keinginan. Pada awalnya, mereka percaya bahwa setidaknya para pelindung akan bertahan setidaknya satu gerakan, tapi siapa sangka bahkan mereka pun tidak layak melakukan hal itu. Ini konyol, dia hanyalah makhluk surgawi yang lebih rendah. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya pertama kali, tapi kata-katanya terasa seperti batu besar yang jatuh dari langit. Jika dia sudah sekuat ini, bagaimana jadinya ketika dia berada di surga menengah? Apakah dia sudah mampu melawan ahli Sudo Dao? Bagaimana dengan saat dia berada di tingkat surgawi yang lebih tinggi atau puncak? Senyuman Dion tampak semakin lebar. Dia ingin lebih banyak lagi yang akan datang. Dia ingin mereka menjadi lebih kuat. Dia merasakan darah titannya yang tertekan melonjak, menolak untuk marah. Setelah hampir 2 tahun ditindas, arus itu mengalir keluar seperti arus deras yang tiada henti. Rantai menyerang, pedang ki Dion melesat keluar, bertumpukan di atas satu sama lain seperti rantai. Mereka meliuk ke depan seolah-olah mereka punya pikiran sendiri, memotong sejumlah ahli di kiri dan kanan. Perubahan cepat, pedang ki tiba-tiba meledak, mengirimkan jarum tajam membanjiri keluar. Dion seperti orang gila, para pejuang di sini menolak untuk gemetar ketakutan, tapi rasanya seperti mereka sedang menghadapi gunung yang tak terkalahkan. Gunung yang dibangun begitu tinggi hingga puncaknya bahkan melampaui zona bahaya emas yang tingginya tak terbayangkan. Beberapa bahkan merasa bahwa menyerang adalah sebuah kesalahan, mungkin mereka harus menyerah. Namun, Dion tidak mengalah. Seni revolusi, Dion membenturkan telapak tangannya ke langit, suara gemuruh keluar dari bibirnya yang menyulut musiknya setengah langkah Dao. Bentuk kerucut di bawahnya meledak beberapa lusin jauhnya bahkan ketika bola hitam menyala muncul di atasnya. Nyala api mulai berputar dengan hebat, bertambah putarannya setiap saat bahkan saat apinya semakin besar. Menyadari kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan semacam itu, banyak yang mencoba melewati lonjakan panas yang tidak masuk akal untuk mencapai Dion. Namun, pada saat itulah formasi mulai muncul di langit, masing-masing berbentuk spiral dengan warna merah darah. Melemahkan, jumlah susunannya terus bertambah 2 kali lipat sebelum mulai turun hujan seperti hujan berdarah. Tombak merah tua menutupi langit, jatuh di bawah matahari hitam yang tumbuh perlahan. Rasanya seperti hari kiamat sudah tiba, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian mereka. Saat itu, Vespak Star berdiri. Dion terlalu kuat, bahkan dia tidak bisa melakukan apapun sendirian. Dia tidak tahu caranya, tapi setiap serangan Dion menyatu sempurna dengan kehadiran. Bahkan harta pelindung mereka tidak dapat memblokirnya dengan sempurna. Dia sebenarnya telah mencapai kehadiran tingkat kaisar juga. Masyarakat umum mungkin menyebut kuadran peringkat ketiga sebagai kuadran seprite, tapi itu hanya karena kebiasaan. Kita harus ingat bahwa klan bintang hanyalah tambahan baru-baru ini di kuadran menara. Tapi, mereka juga adalah seprite. Seprite yang nilainya setara dengan seprite pedang. Seprite bintang. Akibatnya, mereka memiliki kelemahan yang sama seperti seprite lainnya. Mereka terlalu rentan terhadap kehadiran. Dengan pemikiran terakhir itu, Vespak bergegas ke formasi teleportasi sebelum Dion menghancurkan mereka semua. Tapi, itu terjadi sebelum dia mendengar suara tawa memasuki telinganya yang membuat tulang punggungnya merinding. Dia dengan cepat mengaktifkan formasi, hanya tombak berdarah yang mengikuti tepat setelahnya. 3 detik sudah lama berlalu. Dion berbicara kepadanya sambil mencibir.
Vespak tak percaya di tengah semua kekacauan ini, Dion masih punya waktu untuk memantau pergerakannya. Bahkan ketika matahari hitam yang berputar menyinari penyerangnya di bawah. Dan Vespak akhirnya menghilang ke dalam formasi teleportasi dengan lubang berdarah hanya beberapa inci dari jantungnya, Dion terus tersenyum atas kehancuran tersebut. Hari itu hanya dikenal dengan satu sebutan saja, sebuah nama yang tidak akan pernah terlupakan hingga generasi mendatang. Hari Matahari Hitam. Seluruh dunia persilatan menyaksikan kota emas rendah yang megah dihancurkan dengan tanah. Mungkin bagian yang paling mengejutkan adalah ledakan api besar-besaran akan membuat mereka yang bukan anggota klan yang disebutkan Dion sama sekali tidak tersentuh. Tingkat pemahaman itu, kontrol, dan kekuasaan. Jika salah satu dari mereka diberitahu bahwa mereka dapat dikemas menjadi satu orang, mereka akan tertawa terbahak-bahak dan mengusir pembicara dari rumah mereka. Namun, inilah yang sedang terjadi di hadapan mereka sekarang. Ini adalah kekuatan orang yang menempati posisi pertama dalam 4 dari 5 ujian dewa. Ini adalah kekuatan dari orang yang dengan sempurna menyelesaikan ujian kedua yang mustahil. Ini adalah dewa sejati Sacharo. Madeline tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat pemandangan itu. Suaminya memang terlalu berlebihan. Beberapa menit yang lalu, mereka sedang berkomunikasi dengan kalung jiwa mereka, membicarakan rencana Violet's Bloom Pavilion, lalu di saat berikutnya, dia melompat dan membuat kekacauan. Ava yang malang mungkin merasa tidak percaya dengan semua ini seperti dirinya. Adapun Ri dan Clara, mereka juga menggelengkan kepala. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.